keberuntungannya di tahun 2023 seperti apakah? Bintang Aries ya. Bintang Aries keberuntungan di tahun 2023 seperti apakah? Aries, yang pertama ini untuk asmara. Asmara ini ada yang datang atau perasaan-perasaan yang baru muncul, tapi kita lihat ke belakangnya ya. Selanjutnya asmara, tapi di sini ada rasa ada rasa kekhawatiran nanti ke depannya seperti apa. Belum memulai sudah membayangkan sesuatu yang negatif sehingga kurang berani untuk melangkah. Asmara Aries. Tapi di sini kemudian ada kondisi yang merayakan. Kemungkinan kamu jadian atau kemungkinan ada sesuatu hubungan yang lebih spesial daripada sebelumnya. Selanjutnya ada usaha untuk mengusahakan atau hati-hati kamu jangan sampai dimodusin ya. Selanjutnya ada simbol ratu bawa koin. Di sini kayaknya lebih fokus pada pekerjaan atau masalah materi. Hati-hati ya. Selanjutnya ada simbol kondisi hubungan yang bisa berakhir. Nanti kita artikan sama-sama ya. Kita lanjut lagi untuk karirnya. Untuk karir bintang Aries. Karir, kamu sudah mampu melewati masa-masa sulit di karirmu. Tapi di sini ada unek-unek yang masih kamu pendam. Dan di sini ada seseorang yang datang yang mungkin akan menawarkan pekerjaan padamu. Dan itu membuat adanya semacam bergerakan cepat, proses yang cepat. Tapi di sini ada kebimbangan dalam dirimu untuk mengawali sebuah pekerjaan tersebut. Nah, kemudian untuk keuangan bintang Aries. Keuangan bintang Aries. Ada simbol tantangan yang luar biasa. Ada kondisi yang kurang bagus. Kamu perlu hati-hati, perlu konselor, perlu memanajemen yang bagus untuk keuanganmu. Dan di sini ada potensi hukum atau ada keadilan di mana hati-hati bisa terjerat hukum atau bisa dinasehati kamu agar harus ada keseimbangan dalam membelanjakan keuanganmu, jangan besar-besar daripada tiang. Selanjutnya di sini merenung ke dalam, menimbang-nimbang. Selanjutnya keuangan, ada di mana kayaknya kamu melakukan sebuah usaha agar gimana caranya keuanganmu bisa lebih baik lagi. Untuk kesehatan, ada kondisi terburuk, kekecewaan terkait dengan kesehatan. Kamu berusaha bangkit untuk bisa sembuh. Hati-hati ya. Warning ini ya untuk Aries ini. Ada kemungkinan kamu sakit mendadak atau kecelakaan atau ada hal-hal yang tak terduga untuk kesehatanmu. Selanjutnya ada kemitraan yang artinya kamu harus bisa menjaga kesehatanmu dengan baik antara jasmani dan rohani sehingga kamu bisa pulih kembali kesehatanmu. Saya artikan mulai dari atas ya teman. Untuk asmaranya, asmara, ada seseorang yang datang. Cuman di sini orang itu sangat bisa dikatakan tertarik kepadamu. Tapi kamu di sini kayaknya ragu-ragu menerima dia atau tidak. Kamu belum menerimanya sudah berpikir yang halu, nanti takutnya seperti ini, khawatir seperti ini dan lain sebagainya.
tapi pada akhirnya kamu memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya. Di sini harus hati-hati. Ada potensi di mana dia lebih mendekatimu dikarenakan materimu. Nah, makanya teman-teman, yang namanya prediksi ini kan prediksi general, tidak bisa mengcover semua dari energi orang-orang yang di bawah naungan bintang Aries. Nah, andai kata kamu didatangi seseorang, ya, kemudian orang itu mendekatimu, awalnya kamu sudah negatif thinking kepadanya, kemudian berpikir yang enggak, cobalah untuk merenung ke dalam dulu. Kamu timbang-timbang lebih dalam dulu. Mengapa orang itu tertarik kepadamu? Apakah dia tertarik kepadamu hanya melihat dari sisi kemapananmu atau bagaimana? Karena di sini ada potensi ada orang yang datang kepadamu. Orang ini orang yang baru kamu kenal, kemudian sudah menawarkan rasa suka, rasa cinta, ketertarikan kepadamu. Yang pada akhirnya ada kondisi di mana lebih cenderung mencintaimu dikarenakan kemapananmu, kekayaanmu daripada cinta yang tulus. Dan di sini hubungan kalian nanti pada akhirnya bisa berakhir. Ya, bisa berakhir. Nah, harus hati-hati ya, seandainya kamu mengalami cerita yang hampir mirip seperti ini, harus hati-hati. Nah, selanjutnya untuk karir. Karena di sini setelah kamu menghadapi masa-masa sulit dalam pekerjaanmu, akhirnya kamu bisa melampaui itu, bisa menyelesaikan itu, tapi banyak sekali unek-unek yang kamu pendam, yang tidak kamu keluarkan. Mungkin kamu protes ini, protes itu terkait ketidakadilan atau terkait dengan perlakuan dari misalnya bosmu atau rekan kerjamu dan lain sebagainya, yang membuat kamu ada unek-unek yang kamu rasakan yang tidak bisa keluar. Kamu nggak mengeluarkan, kamu simpan saja di sini. Dan ketika ada seseorang yang datang menawarkan pekerjaanmu, kamu merasa jadi ragu-ragu karena kamu trauma dari masa lalu masih kamu bawa di sini di dalam hal pekerjaan. Di sini akan ada orang yang datang menawarkan pekerjaan, kemudian ada semacam pikiran-pikiran, saya harus bagaimana? Atau bisa jadi kamu sudah bekerja, tapi pekerjaanmu yang pekerjaan pertama ini kamu nggak nyaman. Terus ada pekerjaan baru yang menawarimu, tapi di sini kamu agak bimbang, saya harus memilih yang mana. Dan ketika kamu bimbang di sini ada saran. Sudah saatnya kamu memulai sesuatu yang baru. Sudah saatnya memulai sebuah pekerjaan yang baru. Sarannya seperti itu ya, tapi di sini harus kamu timbang-timbang dulu. Ketika hal ini terjadi kepadamu, pekerjaan lamamu yang begitu agak bermasalah menjadi pekerjaan baru dan kamu masih bimbang, tapi di sini disarankan sudah saatnya untuk memulai sebuah pekerjaan yang baru. Kemudian masalah keuangan. Keuanganmu di sini benar-benar kurang bagus, teman-teman. Mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan tadi kan ya. Pekerjaan ada masalah, walaupun kamu sudah bisa melampaui, tapi kayaknya kamu masih ada rasa kegerahan di dalam masalah pekerjaan. Dan di sini keuangan juga begitu, ada tantangan. Ada tantangan yang harus kamu hadapi, dan itu membuat kamu agak sedikit terpuruk masalah keuangan. Dan disinilah kamu harus bisa memanajemen keuanganmu dengan bagus. Mana yang patut untuk dibeli dan mana yang patut untuk tidak dibeli. Jadi lebih utama ke kebutuhan pokok-pokok saja yang harus kamu beli untuk di tahun 2023. Nah, kemudian di sini ada potensi hukum juga. Potensi hukum ini bisa diartikan dua arti ya. Yang pertama, ada potensi kamu kena jerat hukum dikarenakan masalah keuangan. Ini misalnya kalau kamu pinjam bank kemudian kamu menunggak dan lain sebagainya, yang pada akhirnya bisa berpotensi untuk dijerat hukum atau diproses ke pengadilan ya. Kemudian bisa juga dalam mengeluarkan keuangan harus ada keadilan di sini. Jangan ada ketimpangan besar-besar daripada tiang, jangan sampai seperti itu. Makanya sebelum melakukan sesuatu terkait dengan masalah keuangan harus ditimbang masak-masak sesuai dengan hati nurani dan pikiranmu yang jernih. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan yang khawatirnya nanti bisa berimbas yang kurang bagus untuk keuangan.
Dan di sini untuk keuangan ini kayaknya kamu berusaha gimana caranya keuangan ini bisa lebih baik lagi. Kamu kayaknya butuh bantuan di sini, dan semoga saja ada jalan keluar untuk keuanganmu ini ya. Harapan saya seperti itu. Jadi sebelum hal ini terjadi, cobalah mulai sekarang kamu sudah berhemat, kamu sudah berusaha, seandainya kamu memiliki uang, coba segera dilunasi tanggungan-tanggungan yang kamu miliki, agar tidak ada potensi hukum yang bisa menjeratmu ya. Selanjutnya untuk kesehatan. Kesehatan di sini ada simbol penderitaan yang kamu alami. Mungkin kamu akan bisa menderita sakit, dan kayaknya kamu berusaha untuk sembuh di sini, berusaha untuk sembuh, tapi pada akhirnya nanti juga ada kondisi yang kurang bagus lagi. Ada transformasi ini ibaratnya semacam kejadian yang begitu mendadak yang bisa membuat kesehatanmu menjadi kurang bagus. Nah, kejadian mendadak itu biasanya seperti apa? Mungkin karena kecelakaan, atau mungkin karena kamu sakit tiba-tiba dan lain sebagainya. Tapi setelah ada pengobatan, setelah kamu berusaha melalui pengobatan, terapi dan lain sebagainya, pada akhirnya kamu ada pemulihan di sini. Tapi juga harus hati-hati ya teman-teman, transformasi ini kartu yang kurang bagus di kartu tarot. Sangat-sangat kurang bagus ya. Jadi sebelum hal ini terjadi padamu, mulai sekarang cobalah untuk menjaga pola hidup. Makan yang cukup, tidur yang cukup, dan hati-hati. Dan setiap mau keluar rumah, mau beraktivitas, cobalah membaca doa agar diberi keselamatan sampai tujuan. Nah, bagian tubuh manakah yang harus diperhatikan terkait dengan kesehatan ini? Mari kita prediksi di sini ya. Bagian-bagian tubuh manakah yang bisa atau yang harus kamu waspadai terkait dengan kesehatan? Bintang Aries. Kepala ada simbol komunikasi. Nah, komunikasi itu berarti kan tanya jawab. Kalau kamu mau aktivitas, mau makan atau mau apapun, cobalah kamu selalu berkomunikasi dalam dirimu sendiri, menimbang-nimbang, apakah saya makan ini nanti tidak membuat penyakit saya kumat, apakah saya nonton HP 24 jam ini tidak membuat mata saya lelah, dan lain sebagainya. Karena ini terkait dengan area kepala, jadi harus hati-hati ya untuk kepala ini, karena ada simbol komunikasi. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan sebelum kamu memakannya atau beraktivitas yang terkait dengan area kepala. Untuk area tenggorokan ada refleksi. Refleksi ini pantulan ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu yang akan bisa berimbas di tenggorokanmu. Misalnya kamu makan yang nggak benar, yang bisa berakibat batuk, ya itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jadi untuk tenggorokan ini bisa dikatakan apa yang kamu lakukan itu yang akan terjadi pada tenggorokanmu. Jadi juga harus hati-hati ya. Selanjutnya untuk area paru-paru. Paru-paru ada perlompatan cepat. Ada pergerakan cepat di sini. Nah, pergerakan cepat ini bisa ke arah yang lebih bagus atau bisa ke arah yang tidak bagus. Biasanya paru-paru kan terkait dengan pernafasan terkait dengan tenggorokan, teman-teman. Makanya di sini ada di tenggorokan ada refleksi, tergantung dari apa yang kamu lakukan. Itu akan bisa membuat paru-parumu juga ada imbasnya terhadap apa yang kamu lakukan tadi. Misalnya kamu terlalu banyak merokok, ya pada akhirnya paru-parumu juga kena. Tapi kalau kamu berhati-hati, paru-parumu juga bisa sehat ya. Jadi tergantung dari apa yang kamu lakukan untuk tenggorokan dan paru-paru ini. Selanjutnya untuk jantung. Untuk jantung bintang Aries. Ada purifikasi, yang artinya kalau kamu sudah merasa kurang enak di jantung, cobalah segera untuk berobat. Jantung misalnya ada nyeri di dada, juga segeralah berobat. Harus diperhatikan banget ya. Kemudian untuk ginjal. Ginjal bisa dikatakan bagus. Untuk perut. Perut santuari, ada perlindungan bawah perut.
bahwa perut di sini ada stillness, kesendirian, yang bisa diartikan ada bisa sakit tapi enggak parah-parah banget, atau bisa ada keluhan dikit yang ya harus diperhatikan sih, walaupun keluhan dikit ya, cuman bisa diartikan masih baik-baik saja. Selanjutnya untuk kaki ada volatility, gunung meletus. Hati-hati di kaki di sini teman-teman. Apakah kaki ini nanti ada kaitannya dengan transformasi? Misalnya kamu kepleset kek, atau kecelakaan dan lain sebagainya. Karena di sini ada transformasi, di sini ada volcano, gunung meletus, sesuatu kejadian yang membuat kamu merasa kurang bagus untuk kesehatanmu. Jadi di sini harus hati-hati untuk kesehatan. Yang perlu diperhatikan ini banyak ya, tapi yang bagus ini ginjal dan perut. Yang lainnya perlu diperhatikan, terutama di area kaki, apalagi musim hujan, awas kepleset dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk. Yang baik-baik kita aminkan, yang buruk-buruk jadikan kewaspadaan, jangan sampai hal itu terjadi. Karena yang namanya prediksi ini masih bisa berubah ketika seseorang itu mau berusaha. Prediksi itu nggak paten teman-teman, bisa berubah seperti itu. Berusaha apa tidak, itu saja sih. Sampai di sini dulu, dan waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia